Yang gue tahu tuh pokoknya dia ada ngomong, gue liat di TikTok sih di translate. Pokoknya jangan lepas Franco. Ya dia bilang gitu. Iya gue lihat di komennya TikTok juga dia bilang kan dia dibikin poin-poin gitu kan. Dia bilang ada yang kayak gitu juga sih. Cuma ya tetap harus lihat penjelasan detailnya sih kayak gimana. Kan itu kan cuma poin doang kan. Bisa aja mistranslate kan. Iya mistranslate lah. Iya. Kalau dibilang mainnya beda banget, bisa dibilang gak juga. Tapi emang berubah. Tapi emang berubah. Sama draftnya juga. Kalau di draft sih berubah banget. Cara mereka ngedraft berubah banget. Cara mainnya sedikit berubah. Ya sama mungkin dari kitanya kali. Nggak expect kayak RC-nya bakal kayak gitu. Iya masalah itu bener-bener kurang dari 24 jam sih. Iya. Mereka kan habis lawan Omega juga kan. Ya kita juga nganalisis gitu. Kayak apa ya, kayak dibilang berubah sih pokoknya. Adaptasi mereka lumayan cepat sih. Itu kurang dari 24 jam gila. Bisa yang sampai. Soalnya mereka kalau ngomong stamina sih harusnya mereka lebih terkuras sih pas di final. Iya kan, karena emang lawan Omega aja 3-2 bukan menang gampang. Yaudah 3-0 gitu. Cuma mereka refreshnya emang cepet ya. Tapi lu merasa di momen apa sih Vin yang menurut lu kayak gagal menang lagi? Gimana ya jelasinnya? Agak susah sih soalnya itu kan buka dapur juga. Iya. Cuma kalau dibilang orang dari luar mungkin nyalain kayak ini nih ya, padahal kalau dari gue pribadi ya gue merasa bersalah banget sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang megang decision di tim kan bisa dibilang hampir 80% gue kan. Lu shot call juga ya berarti ya. Gue nggak bisa ngelihat decision dengan jelas lah pas pengen naik high ground. Ya itu sih yang gue sayang, kayak gue tiba-tiba hilang fokus. Pas masuk high ground tuh gue hilang fokus. Nah itu yang gue padahal udah kayak gue harus fokus nih game 2. Ya, tapi begitu lagi ya gue sebenarnya merasa bersalah. Tapi kalau dibilang secara overall gue salah ya enggak juga setelah gue nonton gamenya. Tapi ya gue dari diri gue ya gue merasa bersalah lah. Karena gue ada momen dimana kayak hilang fokus juga. Bukan kayak hilang fokus sih, maksudnya kayak decision hit tower yang game 1 itu. Ya kalau gue ngeliat kan gue pasti nyuruh teman gue, gebuk tower ya. Ya gue nggak lihat gitu, ngerti gak sih? Ya walaupun yang lain juga nggak lihat sih, cuma maksudnya kayak ya biasanya mereka ngikutin apa yang gue omongin. Ya gue itulah. Gue inget emang kayak apa ya? Kayak kita ngajakin mereka perang. Kan creep juga keluar kan. Kita ngajakin mereka perang dulu dong. Kayak pengen nge-clear creep mereka. Nah di situ tuh kayak apa ya? Kayak kepisah-pisah perangnya. Jobnya seketika ada yang lupa. Kepisah banget lah. Skylar di belakang yang dia dikena Lancelot ya kan. Terus tiba-tiba kita tuh nggak notice ternyata creep mereka udah habis. Banyak banget creep lu. Iya, nggak notice di situ. Terus tiba-tiba ya karena gue lihat si Skylar dikejar-kejar Esme, terus gue nggak notice itu ternyata trip kita masuk, gue pengen nolongin Skylar. Gue juga bahkan nggak ngeliat loh itu kejadian R7 gak hit tower sebenarnya. Ya karena emang kayaknya semuanya gue udah pecah konsen masing-masing ya. Gue Deden sama Albert tuh nggak lihat kayaknya. Nggak lihat, gue Deden sama Albert gak lihat. Si Skylar tuh ngelihat, dia tuh kayak pengen flickering ke tower atau apa, cuma nggak tahu ya. Ya pokoknya intinya nggak ngeliat, semua nggak ngeliat dari lima-limanya. Nggak ada notice. Kayaknya yang paling notice Skylar. Pas sudah kelar game 1, tadi gue pengen flickering tower. Terus baru kan gue lihat match ya. Ternyata emang pengen. Udah bisa end. Iya. Berarti emang ya susah sih kalau bisa gitu kan ya, kita. Tapi gue nggak tahu ya yang dilihat sama kan itu kan orang-orang nge-blame-nya R7 kan. Ya gue nggak tahu sih apa yang dia lihat segala macam. Ya gue nggak bisa nyalain itu lah karena bahkan 5 orang aja 5-5-nya nggak gitu ya. Kalau mau nyalain ya kita berlima sih karena nggak lihat. Iya. Menurut lu game 1 itu fatal nggak? Kayak kalau misalnya itu sampai menang, apakah bakal nge-boost atau apa? Kalau ngomongin itu sih itu fatal sih termasuk. Soalnya kalau lu liatin game 1 game 4 RSG paling aneh mainnya di game 1. Iya. Kayak kita gampang banget lah early-nya. Benar-benar gak ketahan apa-apa. Kalau game 2 game 3 kayak mereka masih ngelawan early-nya. Masih imbang kan? Masih imbang. Nah game 1 tuh benar-benar mereka kayaknya masih belum fokus atau apa. Terus mereka jadi dapat kayak, wih kita menang gitu. Bilang fatal sih itu. Gue sedih sih. Sedih. Cuma yang gue pikir bagus sih gue sedih.
Soalnya waktu gue kalah season 7 sama season 8 itu gue stres bukan sedih. Gue stres. Oh beda ya. Beda. Terus ya gue mikir kalau gue sedih ya berarti gue masih pengen berjuang. Sengaja kalau gue stres tuh gue udah kayak kalau gue ya mikirnya kalau gue sampai stres tuh berarti gue udah kayak gue merasa gue udah berjuang banget. Tapi kok gini gue kayak apa ya nggak terima lah kalahnya ngerti gak? Jadi kayak kebawa stres. Cuma kalau sedih tuh kayak gue ngerasa ya masih bisa sih. Kayak recovery-nya mungkin lebih cepat lah kalau sedih. Cuma kalau sedih tuh lebih kayak menerima kalah sama introspeksi diri sama tim supaya lebih bisa bounce back sih. lah. Iya. Kalau lu lihat sebenarnya apa sih yang bedain dari player-player Indo sama Filipina tuh? Membedakan banget yang emang itu perbedaannya signifikan gitu. Dari gameplay kah atau dari mungkin? Kalau jujur gue nggak punya hak buat ngomong itu sih sebenarnya. Karena gue sendiri kan player kan. Gue nggak bisa lah menghakimi kayak player Indo kurangnya di sini, sedangkan Filipina kayak gini nggak bisa sih. Karena gue juga playernya kan. Iya. Cuma secara garis besar mereka yang gue notice ya, mereka unggul kayak mereka pas turnamen tuh adaptasinya cepet. Ya kalau perbedaan secara tim gue bisa jelasinnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya untuk masalah player individunya gue nggak punya hak juga sih. Nggak punya hak buat ngomong itu karena itu yang menilai ya mungkin orang ketiga lah kayak coach, kayak manajemen yang menilai mungkin yang kayak gitu-gitu lah. Atau penikmat yang nggak tahu lah. Penikmat ya kalau untuk sama player gue nggak bisa ngomong sih kayak nggak punya hak lah.